Daripada pinjol, mendingan negara membuat sebuah skema pembiayaan namanya student loan tadi. Iya. Dibuat bersama-sama dengan perbankan yang berbasis negara seperti BUMN, yang Mandiri, BRI, BNI dan sebagainya ya. Jangan sampai diambil oleh swasta. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Sehat Sobat Cuan? Sehat dong ya, pasti lahir batin kantong semuanya harus sehat, harus cuan ya. Ketemu lagi di segmen interview kali ini ya, Maria sama Mas Ai Hidayah. Mas Ai kok di sini? Iya. Berarti ada tamu dong ada kita tamu ya. spesial, Ada tamu spesial. Kalau Anda duduk di sini, berarti kita nggak cuma berdua ya. Seperti biasa kita ngangkat hot topic dan spesial banget hari ini Cuap Cuap Cuan. Kedatangan orang yang sangat spesial. Dulu masa kecil aku nonton beliau ini di film, sama, sinetron. betul. Ya nggak sih, Iya. ya kan? Sekarang ada di depan kita loh ya. Kita sapa ya Sobat Cuan ya. Sudah ada Mas Dede Yusuf di sini. Hai Kang Dede, apa kabar? Baik, halo Maria, Awet Mas Ai. muda, Halo, Kang bener Dede. ya kan. Jadi Kang Dede ini adalah Buat semuanya wakil juga ya. Ketua Komisi 10 DPR RI. Jadi Sobat Cuan di Komisi 10 ini bahasnya soal pendidikan, olahraga gitu ya. Olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif. Oh ya, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif. Jadi udah berapa tahun Kang? Sekarang sih udah tahun kelima lah, kan Tahun kita kelima Oktober selesai. Oke. Tahun kelima. Tapi emang selama ini ada di Komisi 10 atau? Sebelumnya saya di Komisi 9, Oke. Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dan berarti udah tahun kelima ini di Komisi 10. Tahun kelima di Komisi 10. Sobat Cuan pasti update nih soal masalah informasi-informasi yang terbaru yang lagi jadi hot topic nih. Mas Ai, kita juga suka bahas ya soal dana pendidikan dan bagaimana mempersiapkan dana pendidikan. Betul. Pendidikan di Indonesia itu nggak bisa disiapkan setahun 2 tahun gitu ya. Harus terplanning dari mulai bahkan tuh ya orang tua yang anaknya masih di dalam kandungan udah di-mention gitu Kang. Siapin yang paling pertama dana pendidikan gitu ya. Berarti saking mungkin inflasi pendidikan per tahun itu lumayan tinggi, lumayan mahal. Jadi daripada setahun 2 tahun nggak kekejar karena inflasinya lumayan tinggi, jadi harus ngumpulinnya dari dini sekarang lagi di dalam perut, belum punya anaknya bahkan di planning gitu ya untuk bisa punya dana pendidikan. Nah ini lagi heboh sebenarnya soal dana pendidikan atau bayar uang kuliah pakai pinjaman online atau P2P ya, P2P lending lah kita suka bahas gitu. Dan ini yang melakukan adalah sebuah kampus besar di Jawa Barat ya, di Bandung ya Kang. Lagi heboh nih Kang. Gimana sih Kang tanggapannya Kang? Ya, ITB ya. Jadi saya harus bicara sesuai fakta. Betul. Karena ini beritanya demikian. Ini adalah salah satu kampus yang menggunakan konsep bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar tepat waktu, maka disiapkan salah satu metode itu dengan melalui pinjaman online. P2P lending atau kalau kita menyebutnya pinjol lah ya. Sebetulnya konsep ini diberikan kepada mahasiswa yang jalurnya mandiri. Jalur mandiri itu artinya yang mereka ketika masuk, mereka sudah ditanya sanggup membayar berapa dan sekian dan sekian. Bukan mahasiswa yang tidak mampu misalnya. Kalau mahasiswa atau tidak dari mampu, SMPTN gitu ya, bukan ya Kang ya berarti ya? apa ya namanya, jalur mandiri itu berarti yang bukan jalur undangan. Iya. Ya, bukan jalur prestasi tetapi yang siap membayar lah. Nah, masalahnya adalah ketika pada saat mendaftar orang tuanya siap membayar, mungkin punya kemampuan. Dalam proses perjalanan kan tidak setiap orang punya kapasitas yang sama. Atau kalau kita bicara saja pemasukan tidak menetap. Ada kalanya si mahasiswa uang kiriman terlambat. Atau mungkin orang tuanya lagi kolaps atau apa sehingga tidak mampu membayar. Nah, akhirnya kemudian ketika tidak mampu membayar, memang ada Permendikbudnya mengenai masalah pembiayaan ya. Salah satunya ada kewajiban mahasiswa membayar semester. Tapi tidak disebutkan jika tidak sanggup membayar, maka harus ada opsi lainnya. Tetapi opsi lain itu sebetulnya konteksnya adalah tidak memberatkan mahasiswa. Nah, yang menjadi isu kemarin itu adalah ketika pinjaman online yang ditawarkan itu ternyata berbunga cukup lumayan. Artinya bisa mencapai 20% per tahun kalau saya tidak salah dengar. Nah, itulah yang kemudian rame. Nah, kami juga ditanya, kita komisi juga ditanya, agak nggak masuk di akal bagi saya. Selama ini kan kita selalu mendengar banyak permasalahan-permasalahan ya, pinjaman online ataupun pinjol-pinjol di sekolah mulai dari SMP dan SMA. Ya, dan berdampak kepada siswa itu akhirnya memiliki permasalahan yang negatif. Bahkan ada yang bunuh diri. Masalah utang berarti jatuhnya. Karena jadi hutang, ya? dikejar-kejar. Lalu ya kita tahu lah,
ada yang tidak baik juga kan, disebar-sebar data pribadi dan sebagainya. Karena keamanan data kita ini kan belum semuanya bisa terpegang dengan baik. Nah, sehingga kami menganggap pinjol itu nggak boleh semestinya ada di dalam kampus atau dunia pendidikan, apapun bentuknya. Maka harus ada opsi lain, ada skema lain yang menurut kami adalah harusnya jauh lebih bersahabat kepada dunia pendidikan. Jadi maksudnya metode ini tuh nggak pernah ada di kampus ya sebelumnya begitu ya? Ya, setahu saya sih nggak pernah diperbicarakan dengan pemerintah kepada kami. Dan kampus-kampus juga tidak pernah menyampaikan ini secara terbuka. Pas saya baru tahu kejadian ini, ternyata ada beberapa kampus lain, perguruan tinggi negeri lain yang memberlakukan hal yang sama. Dan masalahnya perusahaan yang dipakai hanya itu saja. Jadi ini jadi tanda tanya besar bagi saya. Ini siapa? Ada apa? Begitu. Kenapa harus dia? Gitu ya. Kenapa tidak menggunakan bank-bank negara yang dilindungi oleh undang-undang seperti kayak kita sebut saja Bank Mandiri, Syariah, BRI, BNI dan lain-lain kan cukup banyak yang bisa di backup negara. Kalau lo ngeliat ini gimana Mas Ahi menurut lo secara hitungan financial planner ya? Maksudnya kan kita sebisa mungkin kan sebenarnya jangan berhutang gitu ya. Makanya dana pendidikan tuh harus disiapkan gitu. Tapi ternyata skema ini lagi banyak yang banyak beredar lah gitu ya, pinjaman online ini di kampus-kampus. Iya, jadi memang secara skema sendiri sebenarnya udah salah gitu ya. Kalau student loan itu kan atau pinjaman untuk dunia pendidikan itu kan seharusnya kan untuk pinjaman jangka panjang. Itu pertama. Nah, tetapi di sini yang masuk adalah peer-to-peer lending yang pinjamannya notabene itu jangka pendek gitu. Tenornya pendek. Itu pertama. Yang kedua, yang diberikan pinjaman ini adalah orang-orang yang sebenarnya secara keuangan tidak mampu gitu. Dan dia juga tidak punya semacam kekuatan keuangan untuk melunasi pinjaman itu. Tapi dia diberikan bunga yang cukup besar gitu kan, sampai 20% per tahun. Nah, ini kan juga udah ada mismatch gitu ya. Jadi nah ini ada skema yang salah gitu. Jadi makanya akhirnya meledak lah gitu kan. Karena memang ya nggak bakal, udah pasti gagal bayar gitu kan. Namanya juga siswa nggak mampu gitu kan, dikasih pinjaman tapi bunganya gede dan tenornya pendek. Tenor panjang aja mungkin dia belum bisa melunasi gitu. Tenor pendek itu artinya berapa tahun? Ya mungkin di bawah setahun gitu kan. Kalau peer-to-peer lending ini rata-rata kan di bawah setahun, Kang. 12 bulan tuh paling lama biasanya gitu. Bahkan ada yang hitungan hari, ada yang hitungan bulan gitu kan. Lalu kalau di luar itu kan student loan itu kan dia jangka panjang gitu. Dan dia sangat soft loan gitu kan. Bahkan relatif kadang juga negara-negara tertentu, negara yang maju nggak ada bunganya gitu kan. Nah ini yang memang harus jadi diatur gitu ya, mungkin dari teman-temannya Kang Dede di DPR. Kita belum ada ya Kang ya? Di Kementerian Pendidikan. Student loan ya? Gitu. Belum ada ya Jadi sistem itu ya? Belum tertuang, tetapi begini, kita harus kembali kepada konsep dasar undang-undang kita dulu ya. Undang-undang kita itu kan adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Betul. Dan pendidikan dasar menengah itu dibiayai oleh negara. Baru kita berbicara pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi itu bersama-sama masyarakat, artinya tentu ada penambahan modal, investasi dan lain-lain ya. Tetapi kalau kita mau melihat, ini konsep berpikir dulu ya. Saya nggak mau masuk kepada detail finansialnya. Indonesia ini kekayaannya adanya di mana? Satu, sumber daya alam, betul. Yang kedua, sumber daya manusia, karena kita punya 275 juta. Betul. Dan kita masuk di 2030, ini akan menjadi bonus demografi. Nah, kita ini lagi berlomba-lomba meningkatkan supaya anak-anak muda kita nih yang Gen Z dan milenial ini nanti tidak lagi menjadi orang-orang yang non produktif, maunya kan menjadi produktif. Produktif masuk ke dalam industri 5.0 lah, mungkin sudah 5.0. Artinya secara pendidikan udah nggak bisa SMA ke bawah, harus sudah pendidikan tinggi. Nah, masalah terbesar adalah angka pendidikan tinggi kita yang bisa mengenyam pendidikan kita di Indonesia itu masih di bawah 15%. Masyarakat yang mampu menikmati pendidikan tinggi itu masih di bawah 15%. Yang itu yang menyebabkan artinya nanti kita ke depan bukan bonus demografi yang kita dapat, tapi tetap padat karya lagi. Ya benar. Nah, kalau negara mau investasi, maka dia harus investasi di dunia pendidikan, sumber daya manusianya. Dengan cara apa? Saya kasih pemikiran yang sederhana saja. Satu, beasiswa diperbanyak. Saat ini beasiswa untuk pendidikan tinggi itu kurang lebih sekitar 800 ribuan mahasiswa diberikan beasiswa. Lalu yang kedua ada lagi keringanan UKT. Ya, keringanan UKT itu diberikan untuk tidak setiap semester,
hanya semester-semester tertentu gitu, mungkin di semester genap atau apa dengan catatan IP harus sekian. Nah, yang belum tertulis itu adalah ini yang gagal bayar atau mahasiswa yang gagal membayar semester. Nah, menurut saya, hemat saya, negara harus intervensi, nggak bisa diserahkan begitu kepada yang namanya market, kepada pasar begitu saja, sehingga muncullah fintech lah, pinjol lah, nanti apalah segala macam bentuk-bentuk tawaran-tawaran yang menggiurkan yang kita sering dengar saat ini. Yang namanya pinjol itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Betul. Tapi tercapture nggak sih Kang kalau misalnya di DPR gitu di Komisi 10 misalnya ada teman-teman mahasiswa kita, ada mahasiswa kita yang memang nggak bisa lanjut nih kuliahnya karena emang lagi kesulitan finansial gitu. Banyak sekali ya. Level S1 itu umumnya adalah ketidakmampuan membayar. Akhirnya kita tambah ruang beasiswa tadi. Angka nilai beasiswa yang dibayar untuk beasiswa, tapi kan marketnya jelas harus mereka yang orang tuanya memiliki penghasilan di bawah 5 juta. Ya kan? Jadi yang 3T, yang kurang mampu dan sebagainya. Ini yang tadi saya katakan jumlahnya 800.000 mahasiswa. 800.000, oke. Nah, lalu ada yang tadi kemampuan untuk membayar UKT-nya ada kesulitan di tengahnya. Ada bantuan juga. Tapi jumlahnya mungkin tidak banyak. Nah, yang sekarang ini adalah yang jalur mandiri yang mestinya dia begitu masuk, dia tahu dia punya kewajiban, tetapi at the end dalam perjalanan mungkin orang tuanya tidak mampu lagi karena bebannya besar. Nah, kalau mau kita tarik lagi, ternyata PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbiaya lebih besar dari perguruan tinggi swasta. Ini yang nggak masuk di akal. Mestinya perguruan tinggi negeri itu berbiaya yang standar, bukan yang tinggi, karena negara bukan ada pembiayaan negara di situ Kang. Kok ada pembiayaan negara kan, kami juga paham ya. Si A, si B, si C mendapat berapa ratus miliar per tahunnya, year on year-nya, ya, sehingga dia bisa melaksanakan. Tetapi kadang-kadang investasi perguruan tinggi negeri ini pengen memperbanyak siswa sebanyak-banyaknya, bukan pada kualitinya. Yang terjadi akhirnya membangun gedung lebih banyak lagi, fasilitas lebih banyak lagi. Cost terbesar ada di situ. Makanya kenapa pendidikan di Indonesia jadi mahal gitu. Akibatnya ya. Pendidikan menjadi mahal jadinya. Gitu. Padahal pendidikan itu bukan soal gedung ya, tapi soal dosennya, soal kualitasnya, soal prakteknya dan sebagainya. Lo juga ngalamin kan ya pengalaman gitu ya Kak? Mas Iya benar, mahal. Ya kadang-kadang emang mindset orang Indonesia itu ya Kang Dede, dia pengen mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu kan. Nah mungkin di orang Indonesia itu stigmanya pendidikan terbaik itu masih di perguruan tinggi negeri gitu. Jadi nggak heran berlomba-lomba untuk masuk sana. Tapi tanpa disadari biayanya justru jauh lebih mahal dibandingkan perguruan tinggi swasta. Padahal secara kualitas mungkin bisa bersaing atau mungkin bahkan ada swasta yang lebih bagus gitu kan. Sekarang swasta sudah bagus lah. Sekarang swasta sudah bagus, banyak yang bagus lah ya. Dan menurut saya ini permasalahan terbesar itu adalah ketika ada aturan PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Yang intinya adalah mengurangi subsidi pemerintah kepada perguruan tinggi negeri supaya bisa mencari uang sendiri. Nah, perguruan tinggi negeri yang dikurangi subsidinya mulai kelabakan. Gimana caranya membiayai tambahan sekian sekian ratus miliar per tahunnya. Ya akhirnya yang tersimpel dan terbaik adalah melalui jalur penerimaan mahasiswa baru. Akhirnya dibebankan ke mahasiswa. Nah, ini yang kami di DPR merasa kurang sepakat dan kurang setuju. Negara harus invest kepada mahasiswa, kepada sumber daya manusia. Cara investnya apa? Memberikan kemudahan dan biaya yang ringan. Bukan gratis, tapi biaya yang ringan. Tapi itu mungkin nggak, Kang? Mungkin dong. Mungkin. Saya mencoba memberikan, silakan Mas Said nanti melihatnya apakah mungkin ya. Daripada pinjol, mendingan negara membuat sebuah skema pembiayaan namanya student loan tadi. Dibuat bersama-sama dengan perbankan yang berbasis negara seperti BUMN, yang Mandiri, BRI, BNI dan sebagainya ya. Jangan sampai diambil oleh swasta. Oke. Dan yang kedua adalah dibuatlah skema back to back seperti KUR. KUR itu orang untuk meminta pinjaman itu dengan bunga yang sangat murah sekali, soft loan ya. Saya lupa 0,5% sebulan kalau nggak salah. 0,5% sebulan. Ini kalau bisa ada dana dari LPDP itu 25 triliun. Dana ini boleh dikatakan untuk beasiswa yang mungkin belum banyak terpakai. Malah yang berangkat kebanyakan adalah ASN. Bukan mahasiswa-mahasiswa umum ya. Ini taruh aja 2 triliun back to back sehingga nanti mahasiswa yang minjem itu nggak perlu pakai jaminan ya.
ya jaminannya kartu dia selama akan belajar saja. Kartu mahasiswa aja. Kartu mahasiswa saja, dia tinggal berapa tahun sisanya. Nah itulah yang diperhitungkan. Dan bunga 0%. Dengan bunga 0% dia nggak mikirin lagi beban tambahan, tapi dia punya kewajiban untuk membayar semesternya itu. Nah sebenarnya ini bisa dilakukan, tapi harus duduk, Menteri Pendidikannya duduk, Menteri Keuangannya duduk bersama, Presiden menginstruksikan. Ketika isu ini bergulir gitu Kang, udah rame nggak sih respon gitu Kang? Kalau mungkin di Komisi 10 atau mungkin dari Pak Menteri, Mas Menteri sendiri gitu udah. Dari Menteri saya belum tahu, tapi saya udah komunikasi dengan Dirjen Dikti. Ada Permendikbud, namanya Permendikbud nomor 20. Sebetulnya sudah dibuat Permendikbud nomor 20 itu, ya, di mana itu menjelaskan mengenai tata cara untuk mahasiswa membayar UKT, ya. Seperti misalnya contoh nih, saya baca singkat saja boleh. Jadi namanya Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri. Nah intinya di pasal 9 ayat 1, mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester. Dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 satuan kredit semester pada semester 9, bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma 4 atau sarjana terapan, atau semester 7 bagi mahasiswa diploma 3, mahasiswa membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT. Jadi kalau dia kurang mengambil, ya artinya ini udah ada kebijakan loh, ya kan? Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud. Realitanya cuti tetap bayar 25% atau 50%. Betul. Tetap bayar. Padahal ada aturannya, ya. Dalam hal mahasiswa atau orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam atau non alam, mahasiswa dapat mengajukan A. pembebasan sementara UKT, B. pengurangan UKT, C. perubahan kelompok UKT, atau D. pembayaran UKT secara mengangsur. Ada sebenarnya udah tertuang ya. Tapi tidak disebutkan menggunakan fintech, P2P atau perbankan. Nah itu yang saya lagi pengen dorong, ya kan? Jadi ini yang lainnya sisa-sisanya aja lah. Tapi poinnya pembayaran secara mengangsur itu dibolehkan. Hanya dengan cara apa? Skema apa? Nah inilah yang kemudian saya sampaikan kepada Pak Dirjen. Kayaknya harus kita buat aturan baru, kesepakatan bersama, khususnya perguruan tinggi negeri. Ya, beliau setuju, ya kita akan. Saya dengar juga beberapa rektor juga setuju, tetapi minta peraturan yang lebih mengikat lah gitu. Kalau enggak, nanti ya yang masuk swasta yang ya saya khawatir punya kepentingan di dalam situ. Gimana nih Mas Ai? Ini kan sebenarnya sudah banyak kalau dari catatan peraturannya sih udah oke ya. Kalau berarti sekarang kampus yang masih menggunakan P2P ini gimana nih Kang? Menurut saya harus dievaluasi. Saya dikumpulin atau sebagai gimana pimpinan Komisi 10 tentunya. Dalam konteks ini saya nggak bisa manggilin satu persatu. Saya akan minta Menteri Pendidikan dalam konteks ini untuk segera melakukan evaluasi. Dan jika masih terdapat P2P seperti ini, itu harus dilakukan pembatalan. Ya, pembatalan apa? Pembatalan pinjaman. Nah, saya sih mendengar ada sekian puluh kampus yang melakukan hal yang sama. Dan ada sekian ratus atau sekian ribu mahasiswa yang melakukan pinjaman. Nah, menurut saya negara intervensi saja. Dibayar oleh negara, ya. Tetapi nanti dibuat satu aturan baru yang tadi saya katakan, nanti mencicilnya kepada bank-bank pemerintah, bank-bank negara yang dengan sistem KUR atau soft loan tadi. Nah ini kalau tidak segera didudukan, saya khawatir akan timbul di sana sini yang mungkin kita nggak pernah dengar. Ini kan muncul karena viral aja. Betul. Kalau nggak viral mungkin nggak akan muncul. Betul. Kalau nggak ada yang bersuara kita nggak akan pernah tahu juga nih. Betul. Jadi itu sebabnya sangat baik dan bagus memang. Zaman sekarang ini orang paham akan haknya. Ketika haknya merasa terabaikan, dia akan sampaikan. Dan media melihat ini sebagai, wah ini ada yang salah kaprah nih. Sampailah ke kami akan menegur pihak pemerintah. Gitu. Kalau dari sisi anggaran, berarti anggaran pendidikan kita sebenarnya bisa kok menghadirkan pendidikan yang affordable. Atau artinya adalah yang terjangkau. Itu sebenarnya bisa ya Kang ya? Kalau dari sisi anggaran, dengan kemampuan saya harus kemampuan bicara negara. apa adanya.
amanat undang-undang itu kan adalah 20% daripada APBN kita adalah dunia anggaran pendidikan. Namun dalam realitasnya anggaran pendidikan ini kan disebar menjadi anggaran pendidikan namanya DAU untuk daerah. DAU pendidikan daerah. Lalu ada yang namanya DAK untuk pendidikan-pendidikan non Kemendikbud seperti kementerian-kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan. Termasuk di dalamnya ada Kementerian Agama, pesantren, TNI, Polri, Depdagri, IPDN. Itu semua anggaran pendidikan. Ya kan? Jadi kita lihat di sini ketika kontekstualnya adalah pendidikan, maka harus ada skema. Menurut saya, ketika 600 triliun ini adalah anggaran pendidikan yang dibagi ke sana sini, ya bikin dong skema tadi. Betul. Dana pendidikan yang sifatnya adalah soft loan ataupun student loan tadi. Ya. Ini kan belum dibuat, konsepnya belum dibuat. Iya, bikin dong, kayaknya menarik ya. saya sih ini adalah usulan pribadi saya yang akan saya sampaikan kepada pihak pemerintah. Dan saya dengar pemerintah setuju, tentu butuh proses ya, tidak seperti hari ini diomongin besok jadi. Ada MOU dulu mungkin dengan Kementerian Keuangan, MOU dulu mungkin dengan perbankan dan lain-lain. Nah, Mas Ai, tadi menarik sih apa yang disampaikan oleh Kang Deddy. Salah satunya adalah kita nggak pernah tahu kan kondisi keuangan kita, apalagi keuangan keluarga. Tadinya di awal dikatakan mampu, tapi di tengah jalan ternyata ada 1-2 hal yang menyebabkan kita akhirnya terkendala gitu. Nggak bisa bayar uang kuliah, walaupun tadi fasilitasnya sih bisa mengajukan mengangsur gitu ya, Kang. Tapi kalau itu kejadian gimana ya, Mas Ai ya? Ya memang idealnya seperti Kang Deddy tadi bilang ya, ada negara intervensi gitu ya untuk student loan atau soft loan. Tapi kan memang kita juga nggak bisa berpangku tangan juga. Benar. Gitu ya. Sebagai individu kita juga harus mempersiapkan dana pendidikan yang layak buat kita juga gitu kan. Nah, terlepas nanti perencanaannya seperti apa, itu kan bisa disesuaikan dengan tujuan pendidikan kita, goals kita apa gitu ya, dan juga kemampuan keuangan kita gitu. Cuma memang ya literasi keuangan di masyarakat kita juga masih rendah, dan kekuatan keuangan kita itu di masyarakat itu juga masih banyak yang menengah ke bawah gitu, Kang. Jadi memang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi ini juga sulit juga gitu ya. Nah, ini makanya harus ya duduk bareng nih semua stakeholder dunia pendidikan, pemerintah, dan juga mungkin swasta juga bisa dilibatkan kalau memang ada solusi yang win-win gitu ya, yang tidak merugikan dalam hal ini si mahasiswanya atau pendidiknya ini gitu. Kang Deddy ada pesan nggak sih? Mungkin nih teman-teman kita Sobat Cuan rata-rata kan Gen Z, milenial, mungkin lagi mengalami masalah kayak gini, bingung gitu loh. Dia mau cerita ke siapa gitu kan. Terus takutnya terjebak dengan solusi-solusi yang nggak semestinya gitu. Gimana? Ya buat sahabat-sahabat Gen Z ya tentunya kalau saat ini berpikir pendidikan adalah penting, saya sepakat, saya setuju. Pendidikan adalah penting. Tapi kalau misalnya mengatakan bahwa perguruan tinggi negeri itu adalah penting, menurut saya tidak. Karena begini, orang-orang yang sukses saat ini tidak semuanya dari perguruan tinggi negeri. Betul. Karena kesuksesan itu bukan didapat dari kita PTN atau PTS, tetapi dari kemampuan si siswanya sendiri untuk bisa menerima segala bentuk perubahan. Ya, jadi kalau kita konteksnya adalah nanti kita akan kerja, maka yang harus kita pikirkan sekarang adalah kemampuan kita, skill kita untuk masuk dalam dunia kerja. Kampus itu membawa kita, mengawal kita untuk memiliki yang namanya critical thinking tadi. After that itu adalah kemampuan kita sendiri. Jadi di luar tuh ada pendidikan vokasi, ada politeknik, ada pembelajaran, kursus dan sebagainya, yang itu semua jalur-jalur untuk menuju kepada kesuksesan juga. Pentingkah biaya pendidikan? Menurut saya tetap penting. Tetapi dari pendanaan yang kita miliki, kalau menurut saya alokasinya itu sekitar 20%. Untuk pendidikan. Jadi kalau kita katakanlah kemampuan kita untuk mengenerate income katakanlah di 5 juta, ya 20% berarti ya 1 juta saja untuk dunia pendidikan. Kalau ada pendidikan yang ternyata harganya lebih tinggi dari 1 juta, jangan ambil. Kamu bisa mengambil vokasi, kamu bisa mengambil pendidikan kursus dan lain-lain. Karena kan itu yang pengen kita capai ya. Salah satunya adalah punya generasi ke depan Indonesia yang jauh lebih terdidik untuk memanfaatkan bonus demografi itu di tahun 2045 ya, berarti berapa tahun lagi tuh dari sekarang? Bonus demografi sudah mulai sekarang. Mbak Maria, kan? 2030 nanti akan peak-peaknya. Generasi emasnya di 2045. Generasi emasnya 2045. Kalau nggak disiapin dari sekarang, gimana? Coba ya. Ya kita sama-sama berdoa ya untuk hal yang ini, semoga bisa selesai ya Kang, dan isu-isunya Kang Dede itu Insya Allah
Isunya Kang Dede masalahnya tuh bukan isu ya, ide-idenya Kang Dede tuh kayak ditunggu-tunggu banget gitu loh untuk bisa dihadirkan. Karena kita pengen kayak gue mau S2 kayak narik mundur gitu loh, maju mundur. Mentoknya biaya pasti. Iya, gitu-gitu. Tapi kok nggak ngambil sekarang? Ini definisi tahun depan harga naik bener ada di pendidikan kita gitu ya. Kalau nggak ngambil kesempatan sekarang tuh langsung tahun depannya harganya bisa naik gitu ya. Jadi ya serba salah gitu. Tapi kita di sisi lain ngerasa bahwa memang penting banget kok untuk bisa upgrade skill dengan upgrade juga pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran gitu ya tentang yang heboh-heboh di luar sana dan cukup bisa jadi penenang juga untuk teman-teman mungkin yang ngerasain permasalahan yang sedang dialami gitu ya. Dan ada kok solusinya, tenang aja ya. Makasih Kang Dede udah main ke Cuap-Cuap Cuan. Mudah-mudahan Sobat Cuan ini happy ya dengernya ya, dan cukup terwakili begitu ya dengan kehadiran. Semoga bisa gol ya Kang. Mudah-mudahan. Ayo Kang, semangat, kita support banget ya Kang ya. Terima kasih ya Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, dan juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih Sobat Cuan. Kita bertiga pamit. Bye.